Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil di pesisir barat Sumatera, hiduplah seorang wanita sederhana bernama Magdara. Ia telah menjanda selama bertahun-tahun dan membesarkan putra sematawayangnya, Malin Kundang, seorang diri. Meskipun miskin, Magdara adalah ibu yang penuh cinta dan bekerja keras menjual kue dan ketan di tepi pantai. Malin Kundang adalah anak yang cerdas, lincah, dan rajin. Setiap pagi, ia membantu ibunya mengangkat keranjang makanan ke pantai sebelum bermain di dekat perahu nelayan. Ia sering bermimpi tentang perjalanan jauh dan petualangan melintasi lautan. Meskipun hidup sederhana, ia selalu tersenyum lebar dan matanya memancarkan ambisi besar. Saat remaja, Malin Kundang tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan penuh tekad. Suatu hari, sebuah kapal besar merapat ke desa. Kapal itu milik seorang pedagang asing yang mencari pemuda untuk bekerja di kapal. Malin melihat ini sebagai kesempatan untuk keluar dari kemiskinan dan mengejar impiannya. Magdara, meskipun hatinya hancur, tetap memberinya restu. Sebelum kepergiannya, ia memberikan sepotong kain merah bordir buatan tangannya agar Malin selalu ingat ibunya. Tahun-tahun berlalu. Berkat kecerdasan dan keberaniannya, Malin menjadi pedagang yang sangat sukses. Ia mengunjungi banyak pulau, berdagang dengan para raja, dan akhirnya menikahi seorang bangsawan, putri dari seorang sultan kaya. Ia mulai melupakan asal-usulnya yang sederhana. Ia mengenakan pakaian mewah, perhiasan emas, dan selalu dikelilingi oleh penjaga dan pelayan. Kenangan tentang Magdara perlahan memudar dari hatinya. Bertahun-tahun kemudian, kapal Malin berlabuh di dekat desa lamanya. Kabar tentang kedatangan seorang bangsawan kaya menyebar dengan cepat. Magdara, yang kini tua dan lemah, bergegas ke pelabuhan dengan penuh harapan. Ia mengenakan sarung lamanya dan kerudung yang telah menguning, berjalan menembus kerumunan. Ketika melihat Malin turun dari kapal, ia memanggil namanya. Namun Malin, yang dikelilingi penjaga dan istrinya yang anggun, berpaling dan tidak mengakuinya. Magdara perlahan mendekati Malin dan berlutut di hadapannya. Ia memegang tangan Malin dan menciumnya, memohon agar Malin mengenalinya. Malin, malu akan asal-usulnya, menolak ibunya dengan kasar dan berteriak di depan semua orang. "Aku tidak kenal kamu, pengemis tua." Istrinya yang terkejut hanya diam. Dengan hati yang hancur, Magdara berdiri gemetar, menatap langit dan mengutuk anaknya. "Jika kau bukan anakku, biarlah Tuhan mengubahmu menjadi batu." Begitu kutukan itu diucapkan, langit mendadak gelap. Petir menggelegar, ombak menggila. Malin Kundang mencoba lari, tetapi kakinya membeku. Batu aneh mulai menutupi tubuhnya. Ia berteriak, memanggil ibunya, namun sudah terlambat. Dalam hitungan detik, Malin berubah menjadi patung batu sepenuhnya, berlutut di tepi pantai, dengan mata membeku dalam penyesalan. Bertahun-tahun setelah Malin berubah menjadi batu, desa dilanda kekeringan parah. Tanaman mati dan tanah mengering. Seorang tetua desa mengatakan bahwa kutukan Magdara belum lengkap karena diucapkan dalam amarah tanpa pengampunan. Suatu malam, seorang keturunan Magdara bernama Laras dipandu oleh mimpi pergi berdoa di depan patung Malin. Ia meletakkan sehelai kain merah bordir, sama seperti yang dulu Magdara berikan kepada putranya di atas batu tersebut. Saat itu, kilat menyinari laut dan terdengar bisikan lembut dari arah patung. Keesokan paginya, hujan pertama turun di desa. Para tetua menyadari bahwa pengampunan telah membebaskan jiwa Malin, meskipun tubuhnya tetap membatu. Sejak saat itu, legenda Malin Kundang tidak hanya mengajarkan tentang kutukan dan penyesalan, tetapi juga tentang kekuatan pengampunan. Setelah hujan ajaib itu, Laras kembali setiap hari untuk berdoa di depan patung. Suatu malam,
Saat ia menyentuh dahi Datu Malin, cahaya lembut menyinari sekelilingnya. Roh-roh leluhur desa muncul, mengenakan kain tradisional tua, membentuk lingkaran cahaya. Mereka berkata, "Kau telah mengembalikan keseimbangan, anak Mak Dara." Namun luka di hati tak sembuh hanya dengan diam. Mereka mengungkapkan bahwa jiwa Malin terperangkap bukan di batu, tetapi dalam penyesalan yang tak pernah terucap. Untuk membebaskannya sepenuhnya, Laras harus mengumpulkan seluruh keturunan desa untuk melakukan upacara pengampunan di sekitar batu itu. Laras mengelilingi desa dan kampung sekitar, memanggil para tetua, anak-anak, dan keluarga, semua keturunan mereka yang dulu mengenal Mak Dara dan Malin. Hari upacara ditentukan saat bulan purnama. Di sekitar patung, para penduduk membentuk lingkaran besar. Setiap orang memegang lilin, simbol cahaya dalam kegelapan hati. Suasana hening dan hikmat. Laras maju ke depan, meletakkan tangan di atas batu, lalu mengucapkan kata-kata pengampunan atas nama leluhurnya. "Maafkanlah kami, Malin, anak yang hilang, bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk menenangkan yang hidup dan membebaskan yang mati." Saat itu juga, cahaya terang menyelimuti patung. Api lilin menari dalam angin, dan hujan ringan berkilau seperti emas mulai turun dari langit. Saat hujan emas terus turun, cahaya terakhir menyembur dari patung batu. Patung itu perlahan retak, bukan hancur, tetapi berubah menjadi debu halus yang terbawa angin. Semua warga desa menyaksikan dalam diam saat serpihan bercahaya itu naik ke langit. Di antara awan, sesosok bayangan muncul sekejap. Seorang pemuda mengenakan sarung merah sederhana. Matanya berkaca-kaca, tersenyum ke arah Laras. Lalu ia menghilang. Batu itu lenyap, digantikan oleh sebuah tempat kecil dari batu alam di mana bunga liar tumbuh subur. Sejak hari itu, warga desa tak lagi hanya menceritakan kisah anak yang dikutuk menjadi batu, tapi juga kisah tentang keturunan yang memilih untuk mengampuni Laras.